Ya, kita lanjutkan pemirsa. Berhubung tadi wajah Prof. Henry muncul di sana, Prof. Kami ingin dengar suara Anda. Menurut secara semiotika apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu sebenarnya berarti seperti apa sih? Karena kalau Rocky bilang itu adalah kalimat yang biasa diungkapkan dalam perdebatan politik gitu, Prof. Iya, kebebasan dalam berbicara atau berkomunikasi, berekspresi itu sudah dijamin oleh konstitusi kita. Artinya demokrasi itu memberikan orang bicara. Tetapi kebebasan atau hak berbicara itu bukan derogable rights. Dia bukan non-derogable right, bukan hak asasi yang tidak boleh dibatasi atau diganggu. Artinya kebebasan berbicara itu bukan suatu yang absolut. Dia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh norma budaya. Ya, undang-undang sekarang. Ada undang-undang ITE yang kemarin beberapa kali, terus terang saya beberapa kali itu dimintai pendapat oleh teman-teman penyidik, tidak hanya di kasus ini. Kasusnya Rocky itu banyak. Kasus tentang kitab suci fiksi dan juga dulu banyak juga nyerang-nyerang Pak Presiden juga. Selama itu ketika saya diajak untuk bicara oleh teman-teman penyidik, saya mengatakan ini enggak masuk. Ada, saya kasih bukti WA-nya, saya mengatakan sorry ini tidak masuk, unsur-unsurnya tidak masuk. Kemarin juga saya bilang undang-undang ITE tidak masuk di kasusnya si Rocky ini. Walaupun kata-katanya menyatakan tadi yang bajingan tolol tadi, sorry. Saya juga nggak pernah ngomong seperti itu. Ya. Ini ketika mengatakan seperti itu, maka ada problema hukum. Ternyata tidak, karena di undang-undang ITE tidak masuk. Tapi dia bisa masuk KUHP katakanlah adalah namanya penghinaan ringan. Persoalannya presiden tidak mau kan? Ya. Tidak mau melaporkan itu karena ini penghinaan ringan. Kedua, tapi kata-kata itu. Maaf, baru pertama saya dengar ada 315. penghinaan ringan itu. 315. Penghinaan ringan itu. Pasal 315 KUHP ya sudah. Anda kan tinggal baca aja. Oke, yang kedua. Ini ketika mengatakan seperti itu muncul orang-orang marah. Kenapa marah? Karena sebagai orang yang disebut akademisi, orang yang dilihat akademisi itu orang kampus, pendidik. Pendidik itu bukan hanya pengajar, tapi mendidik ilmu, mendidik kebijakan dan juga mendidik tata cara kehidupan, begitu kan. Tapi ternyata kan dia justru memberikan kata-kata yang sangat buruk terhadap seorang yang pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini. Dalam kultur Amerika mungkin beda. Tapi dalam kultur Indonesia apalagi Jawa. Pemimpin itu Gung Binatoro. Kalau orang Jawa begitu. Gung Binatoro ya. Ini konteks Jawa. Indonesia itu bukan soal Jawa saja. Enggak, ini kalau contoh. Perasaan Ini contoh. orang Jawa dipakai untuk orang ini Sumatera contoh. enggak Ini masuk. contoh. Ya, contohnya sudah salah. Contoh ya. Ini contoh. Saya rasa tidak hanya di Jawa pemimpin itu dihormati, tidak hanya di Jawa. Jadi tadi hanya saya contohkan di Jawa itu Gung Binatoro itu dia punya wahyu, dapat wahyu, gitu ya. Itu dalam konteks seperti dulu begitu. Sekarang di era demokrasi boleh nggak dikritik? Boleh. Tetapi dia harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apa itu undang-undang? Undang-undang itu misalnya adalah tadi sudah ada, walaupun ini mungkin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ada yang berpendapat ini tidak berlaku dan sebagainya. Secara positif dia beberapa kali dipakai. Nanti biarlah kalau ahli hukum tata negara sama ahli hukum tata negara bicara mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Yang di pasal 14-nya ada masalah di situ. Nah, sebentar saya minum dulu. Supaya lebih enak ya. Jadi begini Mbak, teman-teman semua. Apa yang dilakukan oleh Rocky itu sudah saya catat. Mohon maaf saya mencatat karena supaya akurat ya. Karena kalau tidak akurat nanti bermasalah juga. Jadi Rocky mengucapkan di videonya itu kata-kata tadi sudah disinggung ya tentang menjual negara. Tapi tidak hanya itu. Kata-kata itu adalah dia mengatakan begini. Kalau ada presiden BCG tolol tadi kan sudah situ ya. Kemudian disebutkan lagi ditambah tuduhan bahwa presiden telah menjual negara ke Cina,
Lalu dikatakan kebijakan bangsa ini telah dikhianati oleh pemimpin tertinggi. Kebijakan bangsa ini dikhianati oleh pemimpin tertinggi. Dia juga berbicara bahwa undang-undang Omnibus Law itu untuk kepentingan penindas. Kemudian dikatakan juga bahwa cerita tentang manajer-manajer yang akan dapat pensiun 1 miliar ternyata hanya dapat 25 juta karena dirampok oleh kebijakan Omnibus Law. Apakah betul? Ini perlu ahli-ahli yang untuk mencoba membedah ini sesuatu peristiwa yang benar atau tidak. Jadi perdebatan. Ya, ini harus diperjelas. Supaya tadi, kalau memang Rocky itu dianggap menyebarkan pemberitahuan bohong, ini bohong atau tidak? Itu harus diperjelas sama ahlinya. Termasuk menjual Cina sama Bu Menteri Luar Negeri, bagaimana benar nggak menjual negara ini kepada Cina, gitu kan? Kemudian juga dikatakan bahwa Jokowi ingin menunda-nunda pemilu, apakah betul? Itu hanya persepsi dia atau ini ada peristiwa yang memang terjadi atau peristiwa itu tidak seperti itu? Tapi semuanya berarti masih bisa diperdebatkan, masih Prof. diperdebatkan. Belum Tapi, masuk itu unsur berita bohong, belum masuk, Prof. Sebentar. Bisa saja di dalam perspektif tertentu itu adalah berita bohong. Oke, kalau Pemberitaan UIT nggak bohong. bisa, artinya penyebaran berita hoax bisa gitu. Ini bukan hoax, pemberitaan bohong ya, bohong. Artinya sesuatu yang tidak benar, tapi dia siarkan. Tujuannya apa? Untuk memframe bahwa ketika dia mengajak orang-orang buruh tanggal 10 Agustus itu turun, itu logis. Makanya kan dia mengajak, dia menginginkan, kata-kata dia, saya menginginkan tanggal 10 ini membuat jalan tol itu berhenti gitu. Nah kalau ini benar-benar terjadi, maka benar-benar dia bisa saja ditersangkakan dengan pasal 14 ayat 1 bahwa dia menyebarkan pemberitahuan bohong yang dengan sengaja memunculkan keonaran. Tinggal nanti ada onar enggak? Sekarang sudah onar. Keributan di dunia fisik, keributan di dunia maya. Onar itu harus di dua dunia, yaitu dunia fisiknya juga, dunia maya juga. Keributannya itu. Nah inilah maka Ketika pasal 14 itu dibuat, Prof, Undang-Undang nomor 146 belum ada dunia maya, Prof. Makanya Prof salah itu. memang tidak hanya di dunia maya. Saya bilang, saya mengatakan itu ketika saya diwawancara sama Deddy Corbuzier, saya mengatakan ini di dunia fisik, fisiknya yang lebih dulu. Tetapi dunia maya juga. Kenapa? Karena keributan ini terkait dengan kemarahan. Bagaimana mungkin Kemarahan itu. undang-undang itu dibuat tahun 46, konteksnya kemudian disebut itu berkaitan dengan dunia maya, belum Iya, ada. saya juga tahu justru saya itu saya yang mengatakan itu di Baik. tempatnya Prof. Deddy Henry. Corbuzier Iya, bahwa makanya- tidak ada dunia makanya maya. saya kasih Tapi tahu begini, Prof salah. saya katakan sebentar. Ini fisik dulu, jadi Baik, Prof. harus Henry. ada keributan Artinya dan harus fisik. ada imbasnya ya, Tapi Prof. Henry ya? provokasinya Prof. itu Henry. sekarang karena teknologinya itu Berarti harus ada Fisiknya kan dampaknya. belum Prof. ada. Henry. Bung Haris Azhar singkat aja, Bung Deddy proses, di sudut apa kiri namanya? belum bicara, Oh iya. Bung Deddy ditahan Oke, dulu. Bung Haris Azhar. Bung Haris Azhar.